saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya, dan juga selamat bergabung kembali di Sunday School program ini. Dan juga selamat datang kepada adik-adik yang baru pertama kali mengikuti program ini. Selamat bergabung dengan kami. Wow, dan puji nama Tuhan, hari ini adik-adik kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus baik, ya. Karena Tuhan Yesus baik, dan juga kita hidup hari ini oleh karena berkat-berkat yang Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita, dan kita harus menikmatinya, berkat-berkat yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita adik-adik. Dan contohnya hari ini Tuhan Yesus memberikan kita hari yang baru, dan untuk kita bertemu kembali dalam Sunday School program ini. Alright adik-adik, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus buat berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mengucapkan syukur, type ya di live chat atau di kolom section, kenalkan diri kalian kepada sahabat-sahabat yang belum kenal diri kalian, ya. Dan semoga kita saling mengenal satu sama yang lain. Amen. Alright adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita semua. Amen. Mari kita mengucapkan syukur, ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini yang Kau telah memberikan kepada kami, sehingga saat ini kami berkumpul lagi kembali di dalam Sunday School program online ini Tuhan. Dan terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Dan berkati adik-adik yang bergabung pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Biarlah Engkau naungi mereka. Roh Kudus jaga mereka Tuhan, sebagaimana Engkau menjaga diri hamba di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun adik-adik berada Tuhan, Engkau memberkati mereka. Roh Kudus, Engkau menjangkau mereka dan juga keluarga mereka Tuhan. Sahabat-sahabat yang baru mereka kenal Tuhan. Segala aktiviti yang mereka lakukan, segala pelajaran yang mereka pelajari setiap hari Tuhan, dari sekolah ataupun dari guru-guru mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah mereka dan jadikanlah mereka anak-anak yang terang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan, dan akan menjadi pedoman bagi hidup sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami serahkan ibadat online ini dalam tangan kasih-Mu dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, amen. Alright adik-adik, siapkan hati kita dan juga siapkan Alkitab kita adik-adik untuk membacanya bersama-sama sesaat lagi. Dan saat ini mari kita memuji Tuhan bersama-sama adik-adik, ya. Sorakan haleluya. Prajurit-prajurit Tuhan yang lebih dari pemenang, sorakan yuk adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan, ya. Kita katakan ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
baiklah saatnya untuk kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Bagi kalian yang sudah siapkan Alkitab kalian ataupun elektronik Bible kalian, mari kita baca bersama-sama ya. Hari ini kita akan bercerita tentang Roh Kudus ya adik-adik, dan bagaimana minggu lepas kita sudah merayakan hari Paskah ya, dan kita sudah tahu Tuhan Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Dan bukan berarti berhenti di situ saja adik-adik. Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga dan meninggalkan kita begitu saja adik-adik, bukan ya. Tapi Tuhan Yesus juga sudah berjanji di dalam firman ya, akan mengutus penolong bagi kita. Penolong bagi kita itu ialah Roh Kudus adik-adik. Karena itu hari ini yang pelajari tentang Roh Kudus. Roh Kudus akan menjadi penolong kita, dan Roh Kudus itu selalu dan senantiasa ada bersama-sama dengan kita dan selalu tinggal di dalam hati kita. Ya, saya menemukan Alkitab, ayat di Alkitab kita hari ini yang terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26 ya. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Yohanes 14 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Berbunyinya demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu sekali aku berkata. Ulangi 25 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya adik-adik, firman mengatakan hari ini Roh Kudus akan mengajari kita segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah ajari kita sewaktu Tuhan Yesus melayani di bumi adik-adik. Dan selepas Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus akan turun, akan menjadi penghibur kita. Bukan saja penghibur kita untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan kita dengan semua pelajaran-pelajaran atau kebaikan tentang kuasa-kuasa Tuhan Yesus yang Tuhan pelajari kita sebelumnya adik-adik ya. Alright adik-adik, mari kita nonton video berikutnya. Semoga dan kita pelajaran-pelajaran hari ini menjadi berkat dan juga menjadi kekuatan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita saksikan videonya ya. Hai Kenan. Kak Yeni. Sedang apa Kenan di sini? Baru main layangan, Kak. Sekarang lagi istirahat, Kak. Wah, capek ya. Iya, Kak. Oh, iya, Kak. Mumpung ketemu Kakak, bolehkah saya bertanya? Boleh dong. Kenan mau bertanya apa sih? Oh iya, silakan duduk dulu ya Kak. Terima kasih Kenan. Sama-sama Kak. Jadi, apa yang akan Kenan tanyakan? Kak, sebenarnya siapakah Roh Kudus itu? Apakah Roh Kudus itu Tuhan juga? Wah, pertanyaan Kenan bagus sekali. Terima kasih Kak. Jadi begini, Tuhan Yesus pernah memberitahu murid-muridnya tentang siapa Roh Kudus. Apa kata Tuhan Yesus Kak? Beginilah penjelasan Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi,
penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi menurut Tuhan Yesus, Roh Kudus disebut penghibur atau penolong. Wah, sepertinya seru. Bolehkah saya ikut bergabung? Hai Nedifa. Tentu boleh dong. Ayo duduk di sini. Terima kasih Kak Yeni. Sama-sama Nedifa. Jadi sedang membicarakan apa Kak dengan Kenan? Kenan bertanya, siapa Roh Kudus itu? Wah, pas bener. Memangnya kenapa Nedifa? Saya juga masih bingung Kak. Apakah Roh Kudus itu juga Tuhan? Wah, pertanyaan kalian sama ya? Baiklah, Kak Yeni akan menjelaskannya. Saya tidak sabar nih menunggu Kak Yeni melanjutkan penjelasan. Baiklah Kenan dan Nedifa, Kak Yeni jelaskan ya. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Jadi kita bisa memanggil Tuhan dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus, atau Roh Kudus. Apakah itu artinya? Maaf ya Kak, jangan marah kalau saya sampaikan. Oh, silakan Nedifa. Tentu Kak Yeni tidak akan marah. Apakah Tuhan kita ada 3 Kak? Itu juga yang saya pikirkan Kak. Kenan dan Nedifa, Alkitab menjelaskan Tuhan yang kita sembah hanya satu, tetapi kita bisa memanggilnya dengan Allah Bapa, Allah yang tinggal di rumahnya di surga. Karena kasih-Nya kepada kita orang berdosa, Tuhan Allah meninggalkan surga dan datang ke dunia. Ia menjadi manusia saat datang ke dunia. Maksudnya Tuhan Yesus kan Kak? Benar sekali Kenan. Jadi Yesus itu adalah juga Tuhan sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa kita semua. Dengan mati di salib dan bangkit kan Kak? Tepat jawaban Kenan. Setelah menyelesaikan tugasnya mengampuni dosa, Tuhan Yesus kembali ke rumahnya ke surga. Dan tentang Roh Kudus, seperti yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan terus menyertai kita selama kita tinggal di dunia ini. Tetapi di mana Tuhan Kak?
Dan kita juga tidak bisa melihat Tuhan. Saya tahu, Kak. Silahkan Nediva. Tuhan Yesus yang menyertai kita itu tinggal di hati kita kan, Kak? Jawaban Nediva benar. Jadi Tuhan yang tinggal di hati kita itu disebut Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai penghibur atau penolong bagi murid-muridnya. Jadi Roh Kudus tinggal di hati semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, itu sebabnya Roh Kudus tidak kelihatan ya, Kak? Berbeda seperti Tuhan Yesus waktu Ia melayani di dunia. Benar sekali, Kenan. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang tinggal di hati kita. Memang Roh Kudus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus menemani, menghibur, bahkan menolong kita. Sebab Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Kak, saya jadi ingat. Oh ya, tentang apa Nediva? Alkitab pernah memberitahukan saat Tuhan Yesus dibaptis, ada Roh Kudus yang datang dalam bentuk burung merpati. Lalu menurut Alkitab, pada hari Pentakosta, Roh Kudus datang dalam bentuk seperti lidah-lidah api. Wah, pengetahuan Alkitab Nediva bagus ya. Berarti Roh Kudus bisa dilihat ya, Kak? Dalam peristiwa tertentu di Alkitab, Roh Kudus memang ada bentuknya. Tetapi yang paling penting, Kenan dan juga Nediva mengerti bahwa Roh Kudus tinggal di hati setiap orang percaya. Meskipun tidak kelihatan, Roh Kudus hadir di hati kita. Sepertinya sama deh, Kak. Maksudnya apa, Kenan? Seperti angin, Kak. Kita tidak bisa melihat bentuk dan warnanya, tapi angin benar-benar ada. Buktinya lengan saya bisa naik dan terbang ke atas karena ada angin yang menggerakkan. Wah, Kenan mantul. Contoh yang Kenan sampaikan bagus sekali. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kenan. Wah, saya semakin mengerti bahwa Roh Kudus adalah benar-benar Tuhan. Jadi Nediva sudah tahu kan ya, bahwa Tuhan kita bukan 3, tetapi hanya 1. Ya, Kak, sekarang saya sudah mengerti. Puji Tuhan. Sekarang yang paling penting yang harus kita ingat adalah Roh Kudus yang tinggal di hati kita memimpin kita untuk selalu taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus menolong kita menghasilkan buah roh, kan, Kak? Ya, Kenan. Jika kita taat pada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan hidup penuh kasih, sukacita, memiliki damai sejahtera, menjadi anak yang sabar, murah hati,
baik, setia, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Semua itu bisa kita lakukan karena Roh Kudus menolong kita. Wah, terima kasih banyak Kak Yeni untuk penjelasannya tentang Roh Kudus. Sama-sama Kenan. Terima kasih ya Kak Yeni. Saya akan belajar lebih taat dan hormat kepada Roh Kudus. Sama-sama Nediva. Baiklah Nediva dan Kenan, karena sudah bertambah sore, kita pulang yuk. Siap Kak Yeni. Saya akan mengambil layangan dan pulang. Sip Kenan. Ayo Nediva, kita pulang. Mari Kak, kita pulang bersama-sama ya. Baiklah adik-adik, ini saja yang saya boleh dapat share untuk minggu ini ya adik-adik. Semoga menjadi berkat bagi kalian semua dimanapun kalian berada ya. Dan tetap semangat di dalam Tuhan Yesus, tetap ceria adik-adik. Karena Tuhan Yesus berkata, bersukacitalah senantiasa, karena Tuhan Yesus memberikan kita sukacita senantiasa adik-adik. Jumpa lagi next week. Tuhan Yesus memberkati.